Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Senin 12 Mei 2025 telah dilangsungkan Haul Akbar ke-12 untuk mengenang Habib Munzir Al-Musawa yang wafat tahun 2013. Haul Akbar berlangsung di Masjid Al-Munawar, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Habib Munzir lahir pada tanggal 23 Februari 1973 di Cipanas, Bogor. Ia merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Ayahnya Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa lahir di Palembang dan merupakan seorang jurnalis pada surat kabar Berita Buana. Ibunya Rahmah binti Hasim Al-Musawa juga lahir di Palembang. Ayahnya menghabiskan 10 tahun di Mekah belajar dengan Alawi Al-Maliki, ayah dari Muhammad bin Alawi Al-Maliki di Masjidil Haram. Ia juga menerima gelar Bachelor of Science di bidang teknik elektro dari New York University dan memiliki beberapa pelatihan dalam jurnalisme dari Academy of Political Science di New York. Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa meninggal pada tahun 1996 di Cipanas, Bogor. Sebagian besar masa kecil Munzir dihabiskan di Cipanas bersama saudara-saudaranya Nabil, Ramzi, Lulu, dan Aliyah. Munzir dianggap sebagai seorang sayyid keturunan Muhammad dalam keluarga Ba'alawi melalui cucunya Husain bin Ali. Setamat SMA, Munzir mulai belajar syariat di Ma'had As-Saqofah Al-Habib Abdurrahman As-Segaf di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, dan belajar bahasa Arab di LPBA As-Salafi. Ia melanjutkan pendidikan hukum Islam di Ma'had Al-Khairat di Kota Bandung yang dipimpin Habib Nakib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Di Ma'had Al-Khairat ia berkenalan dengan Habib Umar bin Hafiz, direktur dan pendiri pondok pesantren Darul Mustafa di Tarim, Yaman, yang berkunjung ke pondok pesantren tersebut sebagai bagian dari dakwahnya. Pada tahun 1994, Habib Munzir memperoleh beasiswa selama 4 tahun untuk belajar syariat di pondok pesantren tersebut. Ia mempelajari fikih, tafsir Al-Quran, hadis, tauhid, tasawuf, dakwah, dan mata pelajaran keislaman lainnya. Setelah 4 tahun di pesantren Dar Al-Mustafa, Munzir kembali ke Indonesia pada tahun 1998 untuk memulai program dakwah yang tidak berhasil di Cipanas. Ia kemudian mulai berdakwah di Jakarta, tinggal di rumah muridnya. Majelis itu bertemu pada malam Selasa di rumah-rumah para pengikutnya, yang sebagian besar adalah kaum awam yang sudah tua. Ketika jumlah jamaah sudah terlalu besar untuk berkumpul di rumah-rumah pribadi, mereka mulai berkumpul di masjid. Ketika satu masjid sudah terlalu kecil, para jamaah pindah ke masjid yang lebih besar hingga mereka mendirikan masjid permanen. Masjid yang kemudian bernama Al-Munawar. Munzir mendirikan Majelis Rasulullah yang terus mengadakan pertemuan mingguan untuk mengajarkan kepada masyarakat bahwa Islam adalah agama yang penuh kedamaian dan kasih sayang. Ia mengatakan bahwa organisasi ini diperuntukkan bagi masyarakat, terutama kaum muda di kota-kota padat seperti Jakarta yang ingin menemukan kedamaian batin dan menjauhi kekerasan, anarki, dan narkoba. Banyak pengikutnya adalah mantan pecandu narkoba, pecandu alkohol, dan penjahat yang menjadi muslim yang taat berkat Munzir. Pada tanggal 9 Januari 2013, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scott Marshall,
mengunjungi Munsir untuk membahas pentingnya toleransi beragama, spiritualitas, saling pengertian, dan dialog antar agama di kedua negara. Habib Munsir menikah dengan Khadijah Al-Junaid dan memiliki 3 orang anak, 2 putra, Muhammad dan Hasan, serta seorang putri, Fatimah. Habib Munsir menulis dalam sebuah blog bahwa Muhammad menampakkan diri kepadanya dalam sebuah mimpi dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan meninggal pada usia 40 tahun. Dan ini menjadi kenyataan. Habib Munsir meninggal pada usia 40 tahun karena komplikasi penyakit asma dan ensefalitis pada tanggal 15 September 2013. Kemudian beliau dimakamkan di pemakaman Habib Kuncung, Jakarta. Ribuan pengikutnya termasuk ulama, seniman, dan pejabat Indonesia menghadiri pemakamannya. Dan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan pidato penghormatan terakhirnya. وبك الرحمن يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع وبه فانظر إلينا واعطنا مرجع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد ثورى وآله والصحابة مسنا شع اللهم صل وسلم
Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sedang ada dalam perjalanan ke Jawa Timur. Beliau kirim salam, tidak bisa hadir. Al-Habib Ahmad Al-Bahar. Mudah-mudahan Allah panjangkan kedua usia beliau dan Allah jaga dari keburukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian juga para Dewan Guru Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Muhammad Alawi, Muhammad Al-Bagir bin Alawi bin Yahya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dalam taat sama Allah dan Rasulnya. Allah berkahi keluarga beliau, Allah mudahkan dalam dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian juga Al-Habib Ja'far bin Bagir Al-Atas, mudah-mudahan juga Allah sehatkan, sembuhkan, panjangkan umur dalam taat sama Allah dan Rasul. Juga Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi yang masih kurang sehat, yang mudah-mudahan juga Allah segera pulihkan beliau dan diberikan pahala, diangkat derajat, diampuni dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadir juga bersama kita ada Al-Habib Hamid bin Abu Bakar Barakwan, Dewan Guru Majelis Rasulullah. Juga hadir bersama kita juga para tamu. Di antaranya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada Habib Ahmad Al-Idrus ya, yang senantiasa bersama kita. Ada juga Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas. Ada Al-Habib Abu Bakar bin Jindan. Ada Dr. Al-Habib Ali Al-Habasyi. Juga ada Al-Habib Ali Al-Madihij. Ada juga Habib Syauqi Al-Habsyi. Ada juga Kiai Haji Mahfud Tayyib. Ada juga Habib Isa Al-Idrus. Dan juga yang lain-lain, bahkan ada keluarga Al-Idrus dari Surabaya yang datang bersama kita, ada juga dari Malaysia, ada juga dari Singapura, dan juga dari berbagai daerah. Ada Ustadz Fahrul Matlab juga dari Pekalongan, dan tamu kita sekaligus narasumber kita, penceramah kita, yaitu Fadilatul Ustadz Kiai Haji Dr. Khalil Nafis PhD, hafizahullah. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah berikan keberkahan ilmu dan juga amalnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian daripada itu juga saya ingin menyampaikan jazakumullah khair kepada para kru, seluruh kru yang bahkan dari sejak beberapa waktu yang lalu. Ada tim hadrah, ada umbul-umbul, ada PPMRS, ada audio visual, ada pelayanan jamaah, ada juga bank sampah, P3K Nabawi, ada juga dan lain-lain ya. Saking banyaknya divisi-divisi di Majelis Rasulullah, saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan qabul hajat kalian semua insyaallah dengan izin Allah. Termasuk juga anak-anakku sekalian, para jamaah Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada malam hari ini, hadir juga kemarin. Tadi saya hampir nggak bisa belok, nggak bisa masuk saking banyaknya jamaah di jalan. Tadi barusan juga Kiai Khalil Nafis juga mobilnya ditinggal di perempatan Kalibata ya, karena beliau nggak bisa masuk mobilnya. Ini saat ini lalu lintas sudah dialihkan di Kalibata, itu tidak bisa lewat sini ya karena banyaknya jamaah. Saya hanya bisa mendoakan bagi yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan kalau punya masalah diangkat masalahnya oleh Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu. Yang sedang sakit keluarganya, dirinya mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu. Yang punya keinginan, punya hajat, mudah-mudahan dikabul hajatnya yang baik zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu selain daripada itu, kita hadir, ini acara hallnya pendiri majelis ini, yaitu Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawa. Saya kalau sudah acara hallnya beliau biasanya tidak bisa nahan air mata. Kenapa? Ini yang pantas berdiri di sini adalah beliau, bukan saya. Saya hanya khadim majelis, tidak lebih dari itu. Serasa beliau masih ada di sini, beliau ceramah, lalu setelah berdiri, berapa waktu kemudian beliau tidak sanggup berdiri, duduk di atas kursi roda.
Berapa waktu kemudian beliau tidak bisa di atas kursi roda, di atas tempat tidur beliau tetap hadir. Nah, mudah-mudahan saya berharap mewakili Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa rahimahullah ta'ala anhu, coba antum semua ini hadir di majelis seperti ini setiap Senin malam. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu dia akan bersama siapa yang dia cintai, siapa yang dia pentingkan, siapa yang dia bela, siapa yang dia utamakan. Itu nanti kita bersama dengan itu. Kalau kita hanya datang pada saat haul, pada saat nuzulul Quran, pada saat maulid, nanti pas guru mulia kita Habib Umar akan ke sini, insyaallah itu kita datang. Kalau hanya seperti itu, mana cinta kita? Ya. Yuk kita hadiri majelis untuk semuanya, baik yang hadir di sini maupun yang nonton melalui live streaming. Yuk kita hadiri majelis. Kenapa? Menyenangkan guru kita. Karena beliau walaupun sudah meninggal, dikatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kira orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, bal ahya. Padahal mereka itu hidup, inda rabbihim yurzaqun, dikasih rizki sama Allah. Jadi kita yang hadir di sini, Habib Mundhir senyum ya melihat antum semua. Dan kalau namanya guru itu, kalau nanti kita susah di akhirat, beliau nggak akan melupakan kita. Tidak akan melupakan orang yang terus istiqomah di masjid, di majelisnya beliau. Kata beliau, kibarkan bendera ini, majelis Rasulullah ini walaupun sudah tidak ada tiang. Nah, kita masih ada tiangnya aja udah pada malas datang. Ya, coba tiap Senin malam kayak begini, Kamis malam kayak gini, insyaallah kita betul-betul dibela oleh Habibana Mundhir bin Fuad Al-Musawa. Baik, anak-anakku sekalian, saya tidak akan berpanjang kata. Saya cuma menasihati, tolong jaga kebersihan. At-tuhur syatrul iman, bersih itu setengah dari iman. Jangan nyampah, kasihan timbang sampah kita. Jumlahnya nggak banyak, kalau sampahnya terlalu banyak, kasihan mereka. Yuk kita simpen di kantong kita masing-masing. Makan permen, makan bungkusan apa, simpen, nanti sampai rumah masukkan ke kotak sampah supaya kita dapat pahala setengah iman. Ya, baik, saya kira mungkin itu karena banyak dewan guru yang akan menyampaikan tausiah. Dan tausiah yang pertama ini nanti insya Allah akan disampaikan oleh tokoh kita, kiai kita, yaitu Kiai Haji Ad-Doktor Muhammad Khalil Nafis, MA PhD. Perlu diketahui beliau ini adalah salah satu rois syuriah di pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Bahkan tadi kata beliau ini datang ke sini juga tadi habis dari acara di PBNU. Dan beliau ini juga salah satu ketua di Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ya, nah mohon kita dengarkan tausiah beliau, kita resapi, dan nanti kita dengarkan juga banyak tausiah buat anak-anakku yang di luar. Jangan bergerak dulu, malam ini lengkap. Bahkan guru mulia kita akan memberikan tausiah melalui live streaming nanti di akhir. Bahkan anaknya Habib Mundhir, Said Muhammad Mundhir, akan menerjemahkan tausiahnya guru mulia Habib Umar bin Hafid. Jadi jangan bergeser, jangan bergerak, tunggu sampai selesai. Demikian saya kira, jazakumullah khair wal afu minkum, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Haji Dr. Khalil Nafis, alaihi falyatafaddal. Iya, sebelum Kiai Khalil Nafis ini saya enggak baca ini. Jadi diingatkan sama Ustaz Syukron. Ini Sohibul Bait dulu ya. Kita berikan kesempatan sambutan kepada DKM Masjid Jami Al Munawwar, yaitu Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahli Nurdin MM, yang senantiasa memberikan izin kepada kita untuk menggunakan masjid ini. Kepada Kiai Haji Dr. Andes Ahli Nurdin MM, alaihi falyatafaddal mashkur wa ma'jur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa kafa bihi ma min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, para habaib, para undangan, para alim ulama, wabil khusus Dewan Pakar, Dewan Syurah Majelis Rasulullah, dan Dewan Guru yang saya cintai, Majelis Rasulullah, para alim ulama, habaib yang begitu banyak, dan wabil khusus yang akan berikan tausiahnya kepada kita bersama, Kiai Haji Khalil Nafis, para jamaah, hadirin hadirat yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat anugerah Allah yang terlimpah kepada kita bersama. Kita diberikan acara spesial, yakni haulnya guru kita, pembimbing kita, Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, yang ke berapa ini? Ya, 12 ya. Perasaan masih ada beliau, ya. Perasaan masih ada beliau bersama-sama kita, ya. Beliau di sini sejak tahun 2005, ya, di tempat ini 2005 sudah membimbing masyarakat yang ada di tempat ini, baik pemuda-pemudanya, orang tua dan lain sebagainya, dan terus menyebar alhamdulillah ke berbagai daerah dan pelosok yang saat ini berkembang begitu banyak majelis yang model seperti ini. Itu pengaruh dari beliau yang Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini asar, pengaruh seperti ini semuanya itu terpengaruh dan terlimpah kepada almarhum guru kita Habib Munzir. Nah, pada malam hari ini kita memperingati haul beliau. Memperingati berarti kita ini salah satunya kita mengambil ibrah, mengambil contoh dari beliau. Apa yang telah diajarkan, dititahkan, baik melalui lisannya ataupun tindakannya, kita berusaha untuk mencontohnya. Sebagai murid, kalau kita mencontohnya berarti salah satu daripada amal beliau yang tidak akan putus dan mengalir pahalanya untuk ia dapati. Itu kalau kita cinta kepada beliau. Yang keduanya, tentunya hadirnya kita di tempat ini, selain daripada kita mengambil ibrah contoh kepada beliau, kita mendoakan beliau, mendoakan agar terus hayun fi qabri, di kuburnya beliau hidup, dan dia mengetahui semua bagaimana murid-muridnya yang dahulu. Kami lihat masih kecil-kecil, ya 20 tahun yang lalu masih kecil pada, apalagi ya ini, ya saya tahu persis, ya tim hadra ini masih halus-halus, ya. Alhamdulillah sekarang ini sudah punya cucu, ya, sudah punya cucu. Ya, ini alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, dan kami pun masyarakat Pancoran merasa bersyukur karena remaja-remaja, ya pemuda-pemuda terbina dengan melalui majelis yang diadakan di tempat ini. Karena itu apa yang diharapkan oleh Habib Nabil tadi, agar kita istiqomah untuk berada di tempat ini, mari kita laksanakan. Kita istiqomah hadir, insya Allah berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak teman-teman kita lagi kepada yang lain supaya terus hadir tiap malam Selasa. Jangan sampai kendor semangatnya. Guru kita sudah tidak ada, nah kita kendor semangatnya. Jangan, ya kasihan mereka di alam kubur yang sudah membina Majelis Rasulullah ini untuk mengembangkan misi dakwanya. Nah, kita ajak teman-teman kita dan keluarga kita yang lain untuk sama-sama berada di tempat ini. Nah, kemudian yang terakhir tentunya kami atas nama pengurus Yayasan Masjid Jamil Al-Munawwar dan Dewan Masjid
Al-Munawwar mengucapkan terima kasih kepada para habaib, para alim ulama yang telah berada di tempat ini, yang turut serta mendoakan kami dan kita semua, dan serta yang sudah pulang ke rahmatullah. Saya mohon dibacakan Fatihah sekali. Ini masjid dalam masa pemugaran, renovasi. Saat ini ya renovasi nampaknya agak tersendat sedikit. Agak tersendat karena yang membiayai renovasi ini dalam keadaan kurang sehat. Nah, pada kesempatan ini saya ngajak kepada para hadirin untuk baca Fatihah agar beliau diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, umur yang panjang, agar renovasi ini terus berjalan sampai cita-citanya sampai ke depan insya Allah, pagar-pagarnya semuanya. Ya, mudah-mudahan ide, keinginan beliau ini ya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang disampaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya tidak berpanjang kalam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadzuna Kiai Ali Nurdin, dan alhamdulillah juga hadir bersama kita Dewan Guru Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan beliau sudah sembuh sepenuhnya, amin ya Allah ya Rabbal. Ada juga Al-Habib Ahmad Al-Mujtaba bin Syahab, nanti juga kita dengarkan tausiahnya beliau. Dan juga dari ada Gus Zakaria Khobir juga hadir bersama kita. Beliau dari Kementerian Keuangan. Ada juga Gus Muhammad Nur Hayid dari Badan Sertifikasi juga hadir, tapi nggak mau duduk di depan, ya duduknya di belakang. Ya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Saya juga lupa menyampaikan terima kasih kepada pemilik ayam apa namanya, Almas ya, yang memberikan berapa Ustaz Syukran? 250 kotak ya ayam Almas ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Saya kira itu, kita dengarkan tausiah dari Kiai Haji Khalil Nafis alaihi falyatafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-Ibu sekalian, keluarga besar Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada kesempatan kali ini, wabil khusus Dewan Guru Majelis Rasulullah Pusat Habib Hud bin Bakir Al-Attash. Ini guru kita semua. Habiban Al-Mahbub Ahmad Mujtaba bin Syahab, Habiban Al-Mahbub Muhammad Al-Bakir bin Yahya, Habiban Al-Mahbub Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ini kita sebut sebisanya Habibana. Habibana Al-Mahbub Habib Hamid bin Abu Bakar Barakwan. Ini majelis guru. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan dalam hidupnya, dan terus kita mengambil faidah, mengambil ilmu dari para dewan guru. Yang kami hormati tamu-tamu Habibana Al-Mahbub Habib Ahmad Ali Drus. Mudah-mudahan nanti juga bisa memberikan ilmu kepada kita semua. Habibun Al-Mahbub Muhammad bin Salim Al-Attas. Yang kami hormati Habibun Al-Mahbub Habib Abu Bakar bin Jindan. Yang kami hormati Dr. Habib Ali Al-Habsyi. InsyaAllah ini hadir habaib di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Habib Ali Al-Mahdi. Yang kami hormati Kiai Mahfud Thayyib, Kiai Haji Isa Ali Drus, dan tentu adalah tuan rumah Kiai Haji Ali Nurdin yang telah tadi menyampaikan ceramahnya. Bapak Ibu sekalian,
Saya dihubungi oleh Habib Nabil Al-Musawa dalam rangka haul Habibun Al-Mahbub almarhum Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Saya langsung iya. Padahal beberapa waktu lalu saya sedang berada di Papua. Karena saya yakin dengan hadir ke tempat ini Allah memberikan rahmat pada kita semua. Allah memberikan berkah pada kita semua. Silaturahim dan haul ini adalah menteladani dari almarhum Habib Al-Mahbub Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Karena tidak mungkin diperingati haulnya kalau orang yang tidak meninggalkan ayyukum ahsanu amala. Ada amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya mencintai. Saya tadi dari ujung sana mau masuk mulai dari Kalibata sudah macet. Pas di pertigaan itu dialihkan semua dan orang berbondong-bondong datang. Siapa yang menggerakkan hatinya itu adalah Allah. Apa yang kita pamrih ke sini kan nggak ada, orangnya sudah wafat. Mending kalau ada pilkada atau capres cawapres. Keyakinan mungkin capek baru semalam datang dari Papua. Saya keliling 1 minggu dari Nabire, Jayapura sampai Merauke. Mau terbang ke Maroko kejauhan. Jadi hanya sampai di Merauke saja, nggak sampai ke Maroko. Tapi saya dihubungi, insya Allah saya hadir. Saya yakin dengan datang pada acara yang baik ini, kita silaturahim dengan kita semua, Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Apalagi kita digambarkan hidup ini dengan acara-acara haul, acara di masjid ini disebut dengan idza marartum biriyadil jannati farta'u. Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Majalisa dzikri wal ilmi. Jadi kalau kita lewat, ini sepanjang jalan coba Bapak sekalian. Tadi itu pada berebut menggelar terpal, duduk semua. Di ujung-ujung itu hanya pinggir jalan untuk lewat saja, saya susah. Karena apa? Riyadil Jannah. Ini taman surga, masuk ke masjid ini, datang acara ini, hatinya pasti semuanya tenang. Pasti hatinya bahagia. Kok nggak bahagia saya Pak? Berarti di dalamnya masih ada setannya. Jadi kalau masuk masjid, acara haul, acara zikir, acara ilmu tidak tenang, itu berarti ada masalah. Bahkan yang punya utang pun lupa. Pas pulang jangan lupa membayar. Ya, tadi didoain oleh Habib Nabil Al-Musawa, disampaikan, mudah-mudahan kita datang ke tempat ini seluruhnya oleh Allah dirahmati. Yang punya utang bisa bayar utang. Yang nggak punya rumah segera punya rumah. Yang jomblo segera ketemu jodohnya. Yang jomblo, bukan yang sudah punya. Kalau yang punya berarti nambah. Ya, ini saya doanya buat yang jomblo, karena buat nambah nggak usah doain saya, doain sendiri-sendiri saja. Ya, karena itu nanti tergantung pada kekuatannya. Tapi kalau yang jomblo saya doain dengan berkahnya hadir pada haul ini, pulang ketemu dengan jodohnya masing-masing. Dapat pasangan yang soleh dan solehah. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada tempat ini, sebenarnya apa yang kita cari? Menteladani. Kalau kita hidup ini kan hanyalah sebentar. Paling cuman 60 sampai 70 tahun. A'mar ummati baina sittin wa sab'in. Kalau kita mukallaf mungkin mulai selesai kuliah dari umur 25. Berarti kalau umur 60 cuman 35 kita hidupnya ini. Yang sudah kayak saya umur 50 tahun, paling 13 tahun lagi kalau itu sama dengan umur Rasulullah. Kalau kurang apa? Kemudian kita pikirkan ma qaddamu wa asyarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Jadi apa yang kita bawa kepada Allah? Apa bekal kita? Ya harus bekal apa? Ibadah. Syaratnya ibadah, punya ilmu, maka datang ngaji. Ma qaddamu wa asyarahum, kita harus bisa meninggalkan legacy, nilai perjuangan. Sekedar apapun yang kita mendukung kebaikan, orang mendirikan pesantren dukung, orang bikin masjid dukung, orang bikin majelis dukung, orang bikin haul dukung, orang bikin zikir dukung, itu adalah bagian dari yang kita tinggalkan hazanah baik kepada anak cucu kita, kepada bangsa ini. Dengan begini coba, bangsa kita bangsa yang toleran. Dari ujung ke ujung ditutup jalan, orang mau lewat nggak ada yang grundel. Oh ini orang ibadah bukan orang macam-macam. Toleran kita. Maka kita harus jaga hubungan baik antar kita sesama manusia dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk kita hubungan baik dengan pemerintah kita.
Kalau yang baik dukung, kalau yang nggak baik kita kritik dengan cara yang baik. Itu karena cinta kepada bangsa Indonesia, bukan menjadi pembenci, bukan. Islam tidak mengajarkan kebencian kepada siapapun. Dengan ras apapun, dengan agama apapun, Islam tidak ada yang mengajarkan kebencian. Islam mengajarkan sebagaimana salam kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdamaian buat kita semua, rahmat Allah buat kita semua, dan keberkahan bagi kita semua. Jadi kalau kita dakwah kepada orang yang bermaksiat, kita dakwah kepada orang yang kufur pada Allah dan kufur nikmat, bukan benci, sayang, biar sama-sama masuk surga, bukan benci. Kalau benci biarin saja. Orang yang benci itu pasti biarkan dia celaka, biarkan dia rusak. Tapi karena kita sayang, kita perbaiki. Oleh karena itu, cara memperbaiki, tanamkan dalam hati kita adalah nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai persaudaraan. Kalau persaudaraan itu minimal kal jasadil wahid, merasa apa yang dirasakan oleh saudara kita rasakan. Sekarang yang terjadi di Palestina, di Gaza, genosida. Ini tadi saya masih seminar nih tadi. Saya masih ngisi dalam perjalanan ke sini. Kita seminar bagaimana kita mendukung kemerdekaan Palestina. Merasakan kenapa? 93% penduduknya adalah muslim. Kalau toh nggak muslim, dia manusia. Ayam aja dibunuh seperti itu adalah sakit, apalagi orang. Ikut merasakan. Yang kedua kata Rasulullah, kalbunyanil wahid. Kita bagaikan satu bangunan saling menguatkan. Saya dari sini berangkat ke Papua, nggak kenal dengan orang-orang di sana, hanya karena sama muslimnya diterimanya dengan baik. Seperti saudara, kayak sudah saudara kenal lama, apa yang mengikat kita? Adalah iman. Bahkan mereka itu rela meninggalkan aktivitasnya untuk nemenin saya dakwah di sana. Sebagaimana kaum muhajirin dan ansor, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia rela melepaskan yang dia inginkan demi apa saudaranya? Saya saja kiai, nggak kerja selama kiai ada di sini. Saya itu dikawal apa? Dikawal oleh memang pengaman dari pemerintah, ada dari Kokam, dari Muhammadiyah, ada Banser dari NU. Coba, apa yang mengikat kita? Mengikat kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita hanya ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Kemana-mana baca sholawat itu ingin diakui. Kalau ngaku udah biasa, saya umat Nabi Muhammad. Tapi apakah menjalankan syariat Nabi? Apakah cinta kita kepada Rasulullah? Saya tadi melihat itu di kamera, Masya Allah. Ketika baca sholawat kemudian kita sampai nangis, Masya Allah, air matanya akan menjadi saksi kelak di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita cari. Bapak Ibu sekalian, saya tahun lalu juga datang pada haul ini dan tak akan pernah bosan datang pada haul ini. Ya. Kita dukung yang kebaikan itu. Jangan termakan dengan fitnah-fitnah apapun. Sekarang zamannya di medsos macam-macam. MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang fikih medsosia. Ya. Fikih bermedia sosial. Jangan hanya baca judulnya, baca isinya kalau mau baca. Jangan gampang share. Apalagi hanya karena cocok isinya belum dibaca. Kalau dibaca sekiranya tidak menimbulkan kebaikan, nggak usah di-share, cukup diketahui sendirinya. Kalau itu ada yang menghasut antara kita mau dipecah belah antara kita, persaudaraan kita, tidak usah di-share, langsung ditutup, nggak usah dibaca. Kita baca yang baik-baik saja. Sekarang kita ini sudah pandai dan rajin baca, cuman yang dibaca adalah WA, yang dibaca medsos. Tingkatkan, baca Al-Quran sebelum malam, baca Al-Quran sebelum siang. Dirutinkan biar kita tidak kalah antara baca WhatsApp dengan baca mushaf. Ya, ini kadang-kadang kita kalau mau WhatsApp nggak pernah berhenti, tapi mushaf jarang dibuka. Jadi menjelang malam ba'da maghrib baca Quran. 1 ayat, 2 ayat, 5 ayat. Ba'da subuh baca Al-Quran 1 ayat, 5 ayat, 25 ayat. Kalau rajin 25 ayat ba'da subuh, ba'da maghrib 2 bulan udah khatam. Jangan ketika bulan Ramadan saja baca Quran. Jadi haul baca Quran, kita baca istighfar. Saya ingin menyampaikan Bapak sekalian, hadis yang terakhir kita datang ke sini itu mungkin di sini ada yang santri-santrinya. Saya bagian dari santri-santrinya Habib Mundir bin Fu'al Musawa. Apa yang bisa kita lakukan? Kan ada anak biologis, ada anak ideologis. Anak biologis, anak yang dilahirkan, saya sampaikan lagi. Kalau itu tidak ada ikatan iman, di dunia nggak ketemu, di akhirat nggak ketemu. Di dunia contohnya, orang yang beda agama nggak bisa jadi wali nikah. Anak zina, menurut jumhurul ulama mengatakan tidak ada hubungan nasab
dengan laki-laki yang menghamilinya. Itu biologis. Katanya hubungan DNA. Yang menyambung kita dunia akhirat apa? Adalah iman kita. Dan kita sebagai anak dari guru-guru kita, secara ideologis itu harus berbakti. Maka ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, hal bagiya min birri abawaya syai'un abarhuma bi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau orang tua sudah meninggal, guru sudah meninggal, apa cara kita berbakti kepada orang tua ya Rasul? Kalau hidup gampang dikasih duit, mungkin didatangin, disalamin, dibawain makanan, buah dan seterusnya. Kalau udah meninggal apa ya Rasul? Cara kita berbakti kepada orang tua dan guru kita adalah al-istighfaru lahuma. As-salatu alaihima. Doa kepada keduanya. Kalau orang tua kita, bapak kita, ibu kita dan guru kita. Wal istighfaru lahuma. Bacakan istighfar. Mulai tadi kita baca sholawat, doa, baca istighfar. Wa infadu ahdihima, melaksanakan komitmennya, cita-citanya, hobi sholawat, hobi ngaji, dilaksanakan. Wa silaturahim allati la tuslu illa bihima, dan silaturahim kepada teman-temannya, kepada putranya, kepada saudaranya dari orang tua dan guru kita. Kemudian yang terakhir wa ikramu shadiqihima, memuliakan adalah teman-teman dan juga kawan-kawan dari orang tua kita dan guru kita. Bapak-Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, dimanapun berada nih, sekarang ada di ujung, ada yang online, ada yang offline, ya, ada yang hadir in, ada yang hadir out, ya, ada yang hadir di sini, ada yang hadir di situ. Mudah-mudahan kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan diberikan tetap iman dan husnul khotimah, dan dapat menteladani para guru-guru kita dan menteladani Habibana al-Mahbub yang dihaulin pada malam hari ini, Habibana al-Mundhir bin Fuad al-Musawa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim, nasrum minallahi fathum qarib basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Kiai Khalil bermanfaat, ya, dan jazakallahu khair kepada Kiai Khalil Nafis. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada Dewan Guru Majelis Rasulullah yang datang dari daerah yang jauh. Pada kesempatan ini saya ingin meminta kepada Al-Habib Salim Al-Jufri. Beliau ini adalah pimpinan atau khodim Majelis Rasulullah SAW Gorontalo, Sulawesi. Jadi datang dari jauh-jauh ke sini. Kita dengarkan beliau memberikan mau'idhah hasanah kepada Habib Salim Al-Jufri. Alaihi falyatafadhal, diusahakan 10 menit. Jazakallahu khair Habib Salim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi para alim ulama yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, para habaib semua yang hadir tidak bisa kami sebutkan, wabil khusus Kiai Haji Khalil Nafis hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, juga yang kami hormati Al-Habib guru kita semua Habib Nabil bin Fuad Al-Musawah, serta para habaib, para alim ulama yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Insyaallah beliau-beliau dipanjangkan usianya oleh Allah Ta'ala, segala urusan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga hadirin hadirat muslimin muslimat yang insyaallah semua kita yang hadir, yang sakit disembuhkan oleh Allah taala. Yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Hati kita semua dibersihkan oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul di acara hauliyah Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa. Beliau adalah sosok yang kita tauladani. Dan Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa adalah orang-orang yang telah melakukan, yang telah menjalankan firman Allah Ta'ala, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Beliau adalah sosok yang jalan di muka bumi dengan tawadhu.
Kita tidak perlu berbicara dengan lisan kita dari omongan satu, dari omongan ini dan itu. Tapi kita bisa lihat orang-orang yang pernah hidup dengan beliau. Bagaimana tawadhunya Habib Mundir bin Fuad al-Musawwa. Sampai-sampai diceritakan oleh sebagian murid beliau, bahwasanya Habib Mundir ketika dakwah di Papua, itu tidur bersama murid-muridnya. Tidur bersama orang-orang yang ikut bersama beliau sampai ke Papua, tidur sekamar dengan beliau. Tidak ada rasa bahwasannya beliau adalah seorang guru, bahwa beliau harus kamar sendiri, tidak ada yang menemani, tapi beliau tidur dengan murid-muridnya, menampakkan ketawaduan beliau. Dan beliau adalah tauladan yang mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki adalah mereka yang bisa menjaga lisannya dan tangannya untuk tidak menyakiti orang. Yang mana muslim yang lain terselamat dari lisannya dan tangannya. Ini muslim yang baik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini kita bisa saksikan dari sosok Habib Mundir bin Fuad al-Musawwa. Kita lihat, kalau seandainya beliau telah memberikan kepada kita contoh, siapapun yang mencaci maki beliau, beliau tidak pernah membalasnya. Siapapun yang membenci beliau, beliau tidak pernah membalasnya. Dan ini tauladan yang bisa kita ikuti, hadirin. Kita bisa lihat dalam Al-Quran tadi disebutkan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang enggak suka dengan beliau, beliau balas dengan cinta, beliau balas dengan kasih sayang. Dan kita sudah tahu semuanya, kisahnya masyhur ketika beliau datang satu daerah untuk dakwah di dalamnya. Ada yang tidak suka, apa yang beliau lakukan? Beliau contohkan adabnya, akhlaknya Rasulullah SAW. Beliau cium tangan orang yang tidak suka dengan beliau, dan orang yang melihat itu takjub. Akhlak dari mana ini? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Contoh dari tauladan yaitu Rasulullah SAW. Dan beliau mempraktikkan kepada kita sebagai tauladan, kita ikuti. Apa yang harusnya kalau seandainya ada orang yang membenci kita? Cara orang ketika membenci kita, kita jangan benci dia. Kita syukur kepada Allah, alhamdulillah kita menjadi orang yang dibenci, bukan pembenci. Kita syukur kepada Allah, kita menjadi orang yang diiri, bukan orang yang iri kepada orang lain. Kita syukur kepada Allah, kita menjadi orang yang dihina, bukan yang menghina orang lain. Ini yang harus kita syukuri, dan itu adalah yang telah dilaksanakan oleh Habibana Mundir bin Fuad al-Musawwa. Apa yang beliau lakukan, dan beliau mungkin merasakan mungkin ini sebagai ladang pahala. Setiap kali orang yang menghina beliau, yang mencaci maki beliau, beliau berpikir ini adalah ladang wassalam. Dan itu Habib Mundir tanamkan. Orang yang datang di pengajian kemudian tidak memiliki koneksi dengan Nabi Muhammad, apakah dia layak mendapatkan warisan ilmu dari Nabi? Jawabannya tidak. Habib Mundir menanamkan dalam batin kita bagaimana untuk kita punya koneksi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Koneksi ini bukan hubungan darah, tapi bukan hubungan darah. Tapi yang dimaksud adalah ilmunya Nabi, kebiasaan. Saya teringat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah. Ketika itu Rasulullah SAW tanya kepada para sahabat, hadir para sahabat, apa kata baginda Nabi? Man asbaha minkumul yawm shaiman. Siapa yang diantara kalian hari ini berpuasa? Maka yang angkat tangan adalah Sayyidina Abu Bakar. Ana ya Rasulullah. Kemudian Nabi tanya lagi pertanyaan yang kedua, man tabi'a minkumul yawm janazatan. Siapa yang diantara kalian telah mengiring jenazah hari ini? Maka yang angkat tangan lagi Abu Bakar. Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tanya lagi, man at'ama minkumul yawm miskinan. Siapa yang diantara kalian memberi makan kepada orang miskin pada hari ini? Maka yang angkat tangan juga Sayyidina Abu Bakar. Malal jaza kepada Al-Habib Salim Al-Jufri. Beliau adalah khadim Majelis Allah Gorontalo, Sulawesi. Dan selanjutnya kita akan dengarkan juga tausiah dari Dewan Guru, salah satu Dewan Guru Majelis Rasulullah SAW Pusat, kepada Al-Habib Ahmad Al-Mujtaba bin Syahab, yang semua insya Allah Allah Ta'ala tuliskan manfaat mereka untuk kita semua di dunia ini dan di barzakh dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah daimul ifdal azim an-nawal al-mun'im bila mithal wal mubdi' bila zawal walladhi juduhu daiman wa lam yazal hattal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal al-badril mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya, limpahan inayahnya, limpahan hidayahnya hingga kita bisa duduk di sini. Ada apa gerangan kita duduk di sini? Demi man tawaladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Memperingati kejadian yang sangatlah agung, sangatlah istimewa bagi mereka.
wafatnya seorang alim, seorang arif billah, baginya itu adalah hari raya. Fal mautu lil mu'minil awabi tuhfatuhu wa fihi kullu alladhi yabghi wa yartadu liqal karim ta'ala majduhu wa sama ma'an na'im alladhi laysa fihi ankadu. Ketika mereka wafat, inilah yang mereka dambakan, perjumpaan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memperingati ini, ikhwan. Dalam Ibn Syaibah dalam musannafnya meriwayatkan hadis, qala kana Rasulullah SAW yazuru syuhada'a Uhud ala ra'si kulli haulin wa yaqul salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad dar. Baginda Nabi SAW kana yazuru, dalam konteks ilmu usul kalau ada fi'il kana yang dikaitkan dengan fi'il mudhari' yazuru, Imam Syaukani berkata ini berarti istimrariyah, ikhwan, senantiasa, senantiasa, bukan cuma sekali, senantiasa. Dan ini at-tikrar ini ditakkid, dikuatkan kembali dengan nas yang tidak la yahtamil ta'wil ala ra'si kulli haul. Senantiasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ngapain? Menziarahi syuhada Uhud ala ra'si kulli haul, setiap tahun. Bisa saja Nabi SAW menziarahi sekali dua kali, tapi enggak, ini menjadi rutinitas baginda, setiap tahun menziarahi mereka, memperingati. Oleh karena itu dinamakan haul. Dari mana diambil kalimat haul? Dari hadis ini, ikhwan, ala ra'si kulli haul, ulangan tahun. Wah, kata ikhwan, kita memperingati haul, kita mentawalani Nabi Muhammad SAW, karena baginda pun memperingati haul, ala ra'si kulli haul. Wah, kata ikhwani, kita melihat Masya Allah yang duduk di ujung majelis, yang panas-panas di jalan duduk, yang laki-laki, yang perempuan rela menunggu berjam-jam. Ada apa gerangan? Apa yang membuat mereka bisa tahan lama seperti ini, ikhwan? Dengan panas, dengan bejubel, raminya. Semua itu adalah cerminan cinta. Cerminan cinta dari seorang guru. Bila mana guru itu mencintai muridnya, otomatis muridnya itu mau nggak mau cinta pula kepada gurunya. Bahkan dikatakan, tatkala kita jatuh cinta kepada seorang guru, sebutir cintamu itu berarti lautan samudra dari seorang guru cintanya kepadamu, ikhwan. Tak bisa engkau kiaskan, apakah seperti ini pula cinta guruku kepadaku? Double, double dan double. Gutrah min mahabbatil murid ala syekh, yadullu ala bahr min mahabbatil syekh lidzalikal murid. Satu tetes cinta dari murid kepada guru, itu tanda lautan samudra cinta dari guru kepada sang murid ini. Semoga Allah Ta'ala jadikan cinta kita kepada beliau ini cinta yang hakiki, ikhwani. Dan inilah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cinta kepada hambanya, maka Allah Ta'ala viralkan hamba itu. Tapi jangan salah paham, bukan viral di YouTube, bukan viral di medsos. Kalau viral di medsos capek, ruwet, mumet. Nggak ada viral yang namanya indah, nggak ada viral yang namanya untung, rugi. Mau viral, nih ada nih viral yang enak, yang nggak ada capek, yang nggak ada ruwet, nggak ada mumet. Tahu viral itu apa? Viral di langit lebih enak, ikhwan. Viral di langit gimana ceritanya? Lah iya, kalau Allah Ta'ala cinta kepada sang hamba, maka Allah viralkan hamba itu di kalangan siapa? Di kalangan yang mulia, di kalangan para malaikat. Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Bila mana Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba, maka Allah Ta'ala manggil Jibril. Hei Jibril, sini kau. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, sungguh aku telah jatuh cinta kepada fulan ini hambaku, maka engkau wahai Jibril cintailah ia. Otomatis Jibril, malaikat yang taat, langsung pula jatuh cinta kepada si hamba itu. Fa yuhibbuhu Jibril. Apa yang terjadi setelah itu? Fayunadi fi ahli sama, maka Jibril ini yang mengumandangkan di kalangan mereka para penghuni langit, para malaikat, ya ahlas sama, hai kalian para penghuni langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah sudah cinta kepada fulan itu, maka kalian semua cintailah ia. Maka apa? Fayuhibbuhu ahlus sama, maka semua penghuni langit, malaikat-malaikatnya semua cinta kepada fulan. Nah, itu namanya viral. Viral kalau di langit enak. Suara si hamba itu ketika naik ke langit dikenal sama malaikat. Oh, ini suaranya fulan nih.
Kan udah viral. Kalau sudah viral suaranya, dibantu untuk naik. Nah makanya jadi doanya mustajab. Malaikat enggak heran lagi, enggak bingung lagi pas dengar suaranya, ini suara hamba yang Allah Ta'ala cintai. Habis itu apa ikhwan? Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka Allah Ta'ala meletakkan di bumi apa? Al-qabul. Si fulan ini, si hamba yang Allah Ta'ala cintai ini, akhirnya apa? Bisa diterima oleh masyarakat. Bisa diterima omongannya, perbuatannya enak, omongannya itu enak, didengar adem, ayem. Ini tanda orang yang Allah Ta'ala cintai. Nah makanya kalau mau jadi viral, mending viral di langit. Jangan viral di bumi, capek teman-teman. Ruwet, mumet. Mending viral di langit deh, enak. Ikhwani, Allah Ta'ala cinta kepada si hamba itu. Luar biasa kan? Luar biasa. Dan senantiasa guru kita, Sayyidil Habib Mundir, mengajarkan kita cinta. Berbicara dengan bahasa cinta. Nada bicaranya cinta. Gerak-geriknya menunjukkan cinta. Beliau berpesan kepada kami. Saat beliau berziarah ke Tarim pada saat-saat itu, beliau berkata, ada banyak orang yang ngomongin, yang berusaha mencegah dakwah kami. Ada beberapa orang. Sampai-sampai beliau bilang, ada seorang di tempat sono, nggak suka sama kegiatan antum nih, Bib. Ya sudah, diapain sama beliau? Didatangin di sholat Jumat, dan beliau bilang, ketika itu aku datangin sosok orang itu yang katanya dia ngomongin aku, yang katanya dia benci kepadaku. Aku apa? Aku datangin dia, aku kemudian salaman dan aku cium tangannya. Sosok yang dikatakan katanya benci itu, tahu-tahu bilang, ente siapa? Tahu-tahu nggak kenal. Cuma diomong-omongin aja. Ente siapa? Beliau bilang, ane Mundir bin Fuad Al-Musawa yang katanya antum nggak demen majelis di tempat sono. Apa yang terjadi ikhwan? Habib Mundir dengan kerendahan hatinya, dengan ketawaduannya cium tangan orang itu, akhirnya orang itu nangis ikhwan. Beliau bilang, Habib minta maaf. Saya cuma mendengar kabar tentang antum, tapi saya nggak pernah lihat antum kayak gini, luar biasa. Tawadhu yang luar biasa. Akhirnya apa? Jadilah dia orang yang mendukung dakwanya beliau akhirnya ikhwan. Semua ini beliau raih dengan apa? Dengan cinta. Tapi ikhwani, cinta yang sejati, cinta yang membuahkan mutaba'ah. Cinta yang membuahkan untuk mengikuti jejak yang dicintai. Kita lihat luar biasa Sayyidil Habib Mundir bagaimana cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa puluh ribu beliau salawat setiap hari. Dan itu dibuktikan dengan gerak-gerik beliau yang memang benar-benar mentauladani baginda Nabi Muhammad SAW. Dikatakan ikhwani, al-ittiba' mengikuti jejak. Ini adalah suatu tangga yang memindahkan engkau dari yang mencintai menjadi yang dicintai. Dua ini martabat yang jauh. Kalau ngaku cinta banyak, semua kita ngaku cinta. Tapi yang luar biasa, bila mana engkau dicintai, oh lebih keren lagi. Gurumu ada di hatimu, itu hebat. Yang lebih hebat, engkau ada di hati gurumu. Top. Tahu gimana caranya pindah seperti itu? Pindah dari yang mencintai ke yang dicintai. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Pertama, tuhibbunallah. Kalian cinta kepada Allah. Ini pengakuan. Kita ngaku cinta kepada Allah. Mau pindah, yuhibbukumullah, mau pindah, Allah mencintai kalian, ada tangga di tengah-tengahnya. Apaan tuh? Fattabi'uni. Allah letakkan kalimat ini di tengah-tengah. Memang ini adalah wasilah perantara untuk pindah dari yang mencintai menjadi yang dicintai dengan fattabi'un, dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dalam makna yang indah, beberapa bulan lalu sempat kami duduk dengan guru mulia Sayyidil Habib Umar mata'allah betul hayati fi afiyah. Beliau mentafsirkan ayat yang sangat indah tafsirnya ikhwan. Allah Ta'ala fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Bila mana mereka menghujatmu wahai Nabi Muhammad, maka katakanlah kepada mereka, aslamtu, aku menyerahkan, aku pasrahkan, aku arahkan wajhi, wajahku, semua zatku kepada Allah. Aku pasrahkan diriku kepada Allah. Nah, lihat ini, wa manittaba'an, dan pula orang-orang yang mengikutiku. Dalam ilmu nahwu ikhwan ada namanya ataf ya kan di situ. Ada waw. Ini wa manittaba'an dan orang-orang yang mengikutiku, atafnya kemana? Kalau kita lihat dalam tafsir-tafsir yang biasa banyak dibilang atafnya ini kepada dhamir yang marfu', aslamtu. Aku menyerahkan diriku kepada Allah. Juga orang-orang yang mengikutiku, yang mengikutiku, mereka juga menyerahkan dirinya kepada Allah. Semua muslimin menyerahkan dirinya kepada Allah.
Tapi enggak. Ada lagi ataf yang kedua. Versi ataf yang kedua, wow itu dan. Dikaitkan kemana dan itu? Dikaitkan kepada aslamtu wajhi, ya. Dhamir khafad ini. Tadi versi pertama dhamir yang marfu, tu, aku serahkan. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Kami semua menyerahkan diri kami kepada Allah. Tapi versi yang kedua enggak. Aku menyerahkan diriku dan juga aku menyerahkan diri orang-orang yang mengikutiku. Jadi bukan kita langsung menyerahkan diri kepada Allah, enggak. Baginda Nabi Muhammad SAW lah yang menyerahkan diri kita kepada Allah. Kepada Allah kita ditanggung Nabi. Nabi Muhammad yang bawa kita kepada Allah. Nabi Muhammad yang menyampaikan, menghantarkan kita kepada Allah, bukan dirimu. Murni perantara Nabi Muhammad SAW. Faqul aslamtu wajhi lillah, aslamtu wajhi manittaba'ani. Itu artinya ikhwan. Ada problem sedikit dalam ilmu nahwu ini. Loh ini boleh emang. Ataf ke dhamir majrur. Oh lihat di Alfiyah jelas sekali. Wa'audu khafidin lada atfin ala dhamiri khafdin laziman qad ju'ila wa laysa indi laziman. Idh qad ata fin nasri wan nazmi sahihi thabata. Ya enggak harus. Betul itu pendapat sebagian ulama, pendapat sebagian basriyin. Tapi sebagian kufiyin, kebanyakan kufiyin dan sebagian basriyin memang Ibnu Malik mentarjihkan enggak harus ditakkid lagi atau diulangi lagi dhamirnya ikhwan. Jadi bisa sah-sah aja itu. Dan orang-orang yang mengikutiku juga aku serahkan diri mereka kepada Allah, itu artinya. Ada versi ketiga yang lebih indah lagi nih. Kita bisa jadikan ataf ini kemana? Wa manittaba'ani, atafnya kembali kemana? Dannya kembali kemana? Kepada Allah. Maksudnya apa? Perhatikan ini ikhwan. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, aku pun memberikan perhatian kepada mereka. Aku pun menyerahkan diriku kepada mereka. Aslamtu wajhiya lillah. Aku mengarahkan diriku, menyerahkan diriku kepada Allah, dan juga aku menyerahkan diriku dan mengarahkannya kepada orang-orang yang mengikutiku. Perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma dihantarkan kepada Allah, tapi Nabi Muhammad juga mentaslimkan dirinya, menyerahkan dirinya. Artinya apa? Perhatian, pantauan, kedekatan, kebersamaan. Itulah artinya. Bersama siapa? Bersama mereka orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kata ikhwan. Memang harus ada guru. Tanpa ada guru ente mau ngikutin siapa? Aku mau mentauladani Nabi Muhammad SAW. Lewat apa? Apa medianya engkau harus mengikuti? Harus ada seorang guru, yang mana guru ini mempunyai guru yang dia itu sudah mentauladaninya 100%. Nah, si guru itu mentauladani gurunya 100%. Ini sosok bisa engkau tauladani dan sambunglah engkau kepada Nabi SAW. Wala budda min syaikhin. Harus ada guru. Tapi lihat, syekh yang bagaimana? Dalam syair ini Imam Haddad membongkar rahasia yang luar biasa, ikhwan. Kalau engkau mau sampai kepada Allah, harus ada panutan guru. Oh, banyak sekali kita punya guru dan mudah sekali kita menganggap fulan sebagai guru kita. Coba lihat terusi bait itu, wala budda min syaikhin tasiru bisairihi. Tasiru bisairihi, garis bawahin itu ikhwani. Yang guru ada yangnya. Sifatnya apa? Ini jumlah fi'liyah setelah nakirah tu'rabu sifah. Guru yang. Nih guru nih. Mau ngaku guru, mau ngaku fulan sebagai gurumu, ini beliau katakan tasiru bisairihi, yang engkau berjalan dengan pola jalannya. Baru sah itu menjadi gurumu. Benarkah kita berpola dengan pola jalannya? Benarkah kita mentauladaninya? Habib Munzir mati-matian ikhwan. Semenjak beliau membuat majelis malam Selasa, sampai akhirnya beliau di masjid yang mulia ini Al-Munawwar, yang senantiasa mal'an bin nur. Beliau mati-matian, jangan sampai absen, jangan sampai ghaib dari Jalsatul Itsnain malam Selasa itu. Antum lihat yang pernah hadir di sini, lihat di YouTube-nya. Apa? Digotong pakai kasur, tetap hadir. Pakai kursi roda, tetap hadir. Pingsan di tengah-tengah majelis, tetap hadir. Beliau berziarah ke Hadramut, nanya kepada gurunya beberapa perihal, tapi enggak mau gaib, tetap kalau di Hadramut cuma sehari 2 hari, kadang pernah setengah hari. Ngapain? Mau ngejar Jalsa Itsnain. Mau ngejar, jangan sampai absen dari malam Selasa itu. Nih gurumu. Nih Habib Munzir. Tasiru bisairihi. Jalanlah dengan pola jalannya. Teruskan perjuangannya. Ilallah min ahli nufusiz zakiyati. Dan terakhir ikhwan, walaupun beliau sudah tidak bersama kita dengan jasadnya, namun rohaniah beliau ada. Dan engkau bisa cium tangan dengan beliau setiap saat. Berkata guru kami Sayyidil Hayy Umar,
Untuk bisa cium tangan dengan seorang guru itu nggak harus rebutan, nggak harus ngantri rame-rame, nggak. Cukup dengan cium tangan hati. Cium tangan hati enak, nggak ada rebutan. Kapan aja ente mau bisa cium tangan hati dan benar-benar nyambung hatimu dengan hatinya, tanpa batasan waktu dan tanpa batasan alam. Beliau sudah di alam barzakh, engkau bisa tetap cium tangan dengannya. Dengan apa ikhwan? Dengan 3 perkara. Perkara yang pertama, bagaikan kepala dan asas adalah mentauladani Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah ikhwan, ketika engkau melaksanakan sunnah-sunnah, itu penguat hubunganmu dengan sang guru. Salat duhamu, salat witirmu, gabliyah ba'diyahmu. Jangan lupa bawa siwakmu ini ikhwan. Ini semua sarana kita untuk menguatkan hubungan kita dengan sang guru. Bagaikan kepala ini. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaikan kedua tangan. Adalah apa? Adalah berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Apa yang beliau perintahkan kita jalankan tanpa kompromi, tanpa negosiasi. Perintah dari guru, bismillah. Yang kedua. Yang ketiga, bagaikan kaki adalah apa? Dengan menghormati, menjunjung tinggi setiap perihal yang mempunyai hubungan dengannya, keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, murid-muridnya. Engkau jangan pandang yang di sebelahmu ini adalah temanku. Enggak. Pandanglah ia, ini adalah murid dari guruku. Hormatilah ia, selayaknya engkau menghormati gurumu. Dengan 3 perkara ini, akan sempurnalah cium tangan dengan hati yang tak terbataskan dengan waktu, zaman dan alam. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita karunia senantiasa bersama mereka, dengan akhlak mereka, dengan amal mereka, kebersamaan di dunia yang menghasilkan kebersamaan di alam barzakh, kebersamaan di akhirat kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ya man waffaqa ahlil khair khawarahum alaihi wa fiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaihi. Barikallahu fi hadzal majma' warzuqna fana' sifatina fi sifatihim wa fana' af'alana fi af'alihim wa fana' dawatana fi dawatihim wal 'afiyatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Al-Habib Ahmad Al-Mujtaba bin Syahab, dan mudah-mudahan kita nastafid ya minhu ya, dan juga kita melaksanakan apa yang tadi banyak disampaikan oleh para dewan guru kita. Dan anak-anakku sekalian, tibalah saatnya kita ingin mendengar tausiah dari guru mulia kita, yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang insya Allah disiarkan ya dari Darul Mustafa Tarim Hadramaut, dan juga nanti kita dengarkan juga terjemahnya yang akan disampaikan juga oleh Said Muhammad bin Mundir bin Fuad Al-Musawa. Kepada tim multimedia mohon disiapkan dan kita dengarkan, kita simak baik-baik, baik yang di sini maupun yang di luar. Yuk kita dengarkan tausiah dari guru mulia kita. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. جامعكم على ذكرى انتقال السيد منذر بن فؤاد المساوى رفع الله درجاته لديه وزاده من فضله ما هو تعالى أهله، وأنعم عليه بصفاء الوداد في مرافقة خير العباد والصالحين المقربين الأمجاد، وضاعف البركة في أهله وأولاده وطلابه وأصحابه وآثاره، وجعل لجميع القائمين على هذه المناسبة والحاضرين فيها نصيبا وافرا من عنايته تعالى ورعايته تعالى وتوفيقه جل جلاله، وإصلاح أحوالهم وأهليهم وأولادهم ومن في ديارهم. ومن المقصود الأكبر في هذه الاجتماعات وجود رابطة القلب بالحق تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبر السند إليه والعباد الصالحين، وتذكر هذا المآل والمصير لكل منا، وأن نخرج من هذه المحافل والمجامع بزيادة الإيمان واليقين وبالحرص على الطاعة وتجنب أنواع المعاصي ما ظهر منها وما بطن، امتثالا لقوله جل جلاله وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون سيجزون ما كانوا يقترفون. ونعلم أن الله ما أعلى الدرجات للسيد منذر إلا بتقواه وبإنابته إليه وبمحاسبته لنفسه، بتنقيه عن الصفات التي لا يحبها الحق ورسوله، وبتواضعه. وكذلك لا سبيل لأحد من الخلق
على ظهر هذه الأرض أن يظفر برضوان الله وقربه إلا من طريق الإيمان والطاعة وتهذيب النفس وتزكيتها والاتباع المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فلنحسن النظر في أنفسنا وأهلينا وأولادنا وديارنا وأسرنا ومن في ديارنا لنكون على قدم الاتباع الذي يوجب الارتفاع ووعد الله به الغفران والمحبة. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فبارك الله في اجتماعكم وبارك الله في هذه الذكرى 12 لانتقال هذا السيد المبارك. أعلى الله درجاته وكثر مثوباته وضاعف حسناته وجمعنا به في أعلى جناته وضاعف البركة في أهله وأولاده وفي طلابه وأصحابه وفي آثاره. وجزى الله تعالى القائمين على هذه الذكريات والحوليات جزاء حسنا ينالون به مواهبه الكبيرة سرا وعلنا، ويقيهم الله جميع الأسوأ من حيث حاط بها علمه. اللهم انظر إلى كل من ساهم وخدم ومن حضر نظرة من عندك تنور لهم بها القلوب وتنقيهم بها عن كل شوب وترزقهم بها الاستقامة على ما تحبه منهم وترضى به عنهم. وانظر اللهم إلى أندونيسيا وأهلها واكشف عنهم الشدائد والآفات كلها وارزقهم التعاون على مرضاتك وسلوك سبيل الإنابة إليك على قدم الاتباع لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومسلك الهداة الصالحين الذين مضوا على قصد السبيل للعلا قدما على قدم بجد أوزعي ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم فسل وتتبعي. اللهم احيي سننهم وأخلاقهم فينا وفي أهل إندونيسيا وفي المسلمين في المشارق والمغارب وادفع جميع المصائب وحول الأحوال إلى أحسنها. سر الفاتحة إلى روح المنتقل إلى رحمة الله صاحب الذكرى ووصوله وفروعهم ومشايخه ووصولهم وفروعهم والدين وهذا الحزين خاصة وآل بيت النبوة وأولياء الله في غمز علمه وصالح عباده وأموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اوكي تمام بدأت في الفيديو. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kalian semua untuk memperingati wafatnya Sayyid Mundhir bin Fuad Al-Musawa. Semoga Allah tinggikan derajatnya dan Allah tambah beliau dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya yang besar dan agung. Dan semoga Allah karuniakan beliau dengan kesucian cinta juga kebersamaan dengan sang Nabi SAW dan orang-orang soleh yang ada di sekelilingnya. Ya Allah lipatkan keberkahan untuk keluarganya, anak-anaknya, kerabatnya, teman-temannya, murid-muridnya, dan semua pengaruh yang ia tinggalkan. Juga Allah berikan untuk acara ini keberkahan yang lebih, karunia yang lebih, dan semua yang memberi andil, membantu ataupun hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pandangan kepada semuanya dan kasih sayang juga taufik untuk melakukan hal-hal yang baik untuk mereka, keluarga mereka, dan semua yang ada di sekeliling mereka. Juga ikatan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam melalui sanad kepada Allah, kepadanya yaitu sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga orang-orang soleh. Juga mengingat kembalinya kita kepada Allah. Juga kita harus keluar dari acara-acara seperti ini dengan iman yang lebih, juga keyakinan yang lebih. Juga kita harus mementingkan urusan-urusan taat, meninggalkan hal-hal maksiat, mengikuti atau menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, wadharu zahiral itsmi wa batinah. Tinggalkanlah hal-hal yang buruk, zahir ataupun tidak. Sesungguhnya siapa yang melakukan hal-hal buruk akan dibalas dengan apa yang ia lakukan. Dan kita harus mengerti di mana Allah tidak mungkin meninggikan derajat untuk Sayyid Mundhir kecuali dengan ketakwaan dia, dan di mana ia selalu merujuk kepada Allah, kembali kepada Allah
mengintrospeksi diri dia untuk meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Juga rendah hati yang luar biasa, di mana tidak ada jalan untuk siapapun di muka bumi ini untuk mendapatkan keridhaan Allah, kedekatan kepada Allah, kecuali melalui jalan iman dan taat, yaitu amal soleh. Setelah itu mensucikan diri dia, mensucikan nafsu dia dari sifat-sifat yang buruk, dan mengikuti jalan sang Nabi SAW dan sunnah-sunnahnya. Maka kita harus memerhatikan dan melihat diri kita sendiri, mengintrospeksi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan semua yang di sekeliling kita, supaya kita bisa jalan di jalan beliau SAW, yang dimana jalan itu akan meninggikan kita ke derajat kasih sayang dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti sang Nabi, kalian akan dicintai oleh Allah dan diampuni semua dosa-dosa kalian. Semoga Allah berkahi perkumpulan ini di peringatan ke-12 dari wafatnya Sayyidina Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Semoga Allah Subhanahu wa taala kali lipatkan semua amal baiknya dan kumpulkan kami semua bersama beliau di surga tertinggi. Juga Allah kali lipatkan lagi pemberiannya dan karunia-Nya untuk keluarga beliau, anak-anak beliau, kerabat beliau, dan semua pengaruh dan dampak beliau. Juga Allah balas semua yang memberi andil, yang membantu dan hadir di acara haul ini. Pemberian yang luas, karunia yang luas. Allah jaga mereka dari semua keburukan. Wahai Allah, pandang semua yang membantu, yang memberi andil ataupun hadir, pandangan darimu yang menerangi dengannya jiwa, dan menjaga mereka dari semua keburukan. Juga karuniakan mereka untuk jalan teguh di jalan yang kau ridhoi dan hal-hal yang kau ridhoi dari mereka. Wahai Allah, pandanglah kepada Indonesia dan semua penduduknya. Jauhkan dari mereka semua keburukan dan kegundahan. Berikan mereka karunia untuk selalu membantu satu sama lain, untuk taat kepadamu. Juga jalan sang Nabi Muhammad SAW dan orang-orang soleh setelahnya, di mana orang-orang yang berjalan di jalan langkah demi langkah untuk meniru arah dan petunjuk dari sang Nabi, keluarganya, dan para pengikut mereka. Wahai Allah, hidupkan sunnah-sunnahnya di sisi kami, di sekitar kami, di penduduk Indonesia secara khusus, dan semua muslimin di barat dan timur. Jadikan semua keadaan jadi sebaik-baiknya. Setelah itu Al-Habib Umar mengirimkan tartib Fatihah untuk Al-Habib Munzir, guru-gurunya dan leluhurnya, keturunannya, dan semua orang-orang soleh dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kami di doa-doa mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi perkumpulan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita aminkan doa guru mulia kita, dan kita doakan beliau juga panjang umur, sehat walafiat, dan insya Allah jumpa dengan kita mudah-mudahan tidak lama lagi. Berikutnya kita dengarkan zikir jalalah yang akan disampaikan oleh Dewan Guru Majelis Rasulullah SAW kepada Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Alawi bin Yahya alaihi falyatafaddal mashkur wa ma'jur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita mengumandangkan zikrul jalalah dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan juga sebagaimana zikrul jalalah ini dimohonkan oleh Rasulullah, yang menyebut namanya, dimohonkan oleh para orang-orang soleh, terutama oleh guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dan oleh guru kita Sahibul Haul Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Mudah-mudahan kehadiran hati kita seperti kehadiran beliau-beliau di dalam bermunajat kepada Allah, di dalam memohon kepada Allah, di dalam mengemis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir begitu banyak, namun satu tujuan kita dialah Allah. Yang kita harapkan,
yang malam hari ini dengan hadirnya kita di sini mengetuk pintunya, pintu rahmatnya, pintu pemberiannya, pintu pengampunannya untuk kita semua. Mari hadirkan hati kita dan ucapkan dengan lisan kita gulu jami'an, ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah. Ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah. Rasakan keagungan nama yang kita sebut. Resapi keagungan yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha pengasih, yang maha pengampun, yang maha pemberi. Dialah Allah, Tuhan kita. Tiada Tuhan selainnya. Dialah pemilik segalanya. Dialah pemilik aku dan kalian. Dialah penciptaku dan kalian. Dan dialah Allah yang mencintai aku dan kalian lebih dari siapapun. Karena tidak ada yang lebih di dalam mencintai kita melebihi cintanya Allah. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita melebihi sayangnya Allah. Tidak ada yang lebih perhatian kepada kita melebihi perhatian Allah, yang setiap waktu dan saat menatap kepada setiap hamba-hambanya. Mereka yang taat masuk dalam naungan cintanya. Mereka yang bermaksiat tetaplah ada dalam tatapan Allah, yang walaupun dengan maksiatnya, yang walaupun dengan dosanya, tidak pernah dipalingkan daripada pandangannya. Dialah Allah, dialah Allah, wahai saudaraku. Dialah yang maha kuasa. Dialah tempat kita kembali. Dialah yang akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan. Dialah yang akan menanyakan kepada kita atas setiap perbuatan kita. Dialah Allah yang setiap waktu dan saat tidak pernah lepas di dalam memberikan kasih sayangnya. Dialah Allah yang setiap waktu dan saat tidak pernah lupa dengan hamba-hambanya, walaupun di saat hamba melupakannya. Kenalilah Allah, sadarkanlah diri kita atas Allah, dekatkanlah diri kita kepada Allah, kembalilah di jalan Allah, bersandarlah hanya kepada Allah, bergantunglah hanya kepada Allah, meminta dan mengemislah hanya kepada Allah, memohon pertolongan dalam setiap kesulitanmu hanya kepada Allah, memohon kesembuhan atas setiap rasa sakitmu hanya kepada Allah, memohon atas segala harapanmu hanya kepada Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Di malam ini kami memperingati wafatnya guru kami tercinta. Setelah 12 tahun begitu terisi setiap sanubari kami dalam menyebut namamu ya Allah, yang memulai pertama dari ucapannya ya Allah, dan kami pun serta mengikutinya mengucap ya Allah. Maka rahmatilah beliau ya Allah, angkatlah derajat beliau ya Allah, sambungkan setiap sanubari kami dengan beliau ya Allah. Sebagaimana tidaklah Engkau menjadikan tersambungnya hati dengan para kekasih-Mu kecuali mereka mendapatkan pandangan dari para kekasih-Mu. Semoga kami yang hadir malam hari ini dengan cinta kepada Al-Habib Munzir, jadikan beliau selalu memandang kami ya Allah. Beliau selalu memberi perhatiannya untuk kami ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, sebagaimana Engkau pernah mengumpulkan kami dengan beliau, dan Engkau mengumpulkan kami dalam perkumpulan beliau, kumpulkanlah kami bersamanya di surga ya Allah, dan bersama kekasihnya, kekasih-Mu dan kekasih kami Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, jangan pisahkan kami dari perkumpulan indah itu ya Allah. Jangan keluarkan kami, jangan jadikan kami dari orang-orang yang tidak bisa berkumpul dengan kekasih-Mu di hari kiamat ya Allah. Jadikanlah kami semua yang hadir dan semua yang kami niatkan hadir bersama kami menjadi orang-orang yang bisa kelak berkumpul bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, bersama kekasih-Mu Al-Habib Munzir, bersama para aulia, para salihin. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Kami memohon dengan kasih sayang-Mu ya Allah, pandanglah kami semua dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami, keluarga kami, saudara kami. Pandanglah negeri kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah Indonesia dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Jauhkan negeri kami dari segala bencana ya Allah, dari segala adu domba dan fitnah ya Allah, dari segala sifat kebencian ya Allah. Jadikan negeri kami yang damai, negeri yang aman, negeri yang sentosa, negeri yang sejahtera. Wahai ya Arhamar Rahimin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah al-azimul halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Untuk saudara kami di Palestina, la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. هذا مني والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا بمديح صفة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا، متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سولنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات، وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. يا واسع المغفرة والرحمة اغفر لنا وله وارحمنا وارحمه، وتجاوز عنا وعنه وعن والدينا ووالديهم، واجعلنا وإياهم من الذين آمنوا بما أنزلت على رسلك واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول إلى حضرة الرسول. الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان،
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي قبول. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين آمين. يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين آمين. يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك يا عمود يا ودين. يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين آمين. يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم رب حين الشاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب